Gereja Santo Petrus dan Paulus Paroki Mangga Besar terletak di Jalan Mangga Besar Raya, nomor 55, Jakarta Barat. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta ini, gereja yang kini sudah berusia 85 tahun berdiri. Dalam usianya yang tidak muda lagi, gereja ini ingin terus membawa arti bagi perkembangan iman di tengah gempuran zaman. Lembar baru pun hendak dibuka, pembaruan wajah pun akan dimulai. Halo saudari dan saudara terkasih, saya Romo Yudo bersama dengan Pak Effendi, Ketua Panitia Pembangunan Gereja. Hari ini kita ingin melihat progres dari pembangunan Gereja Santo Petrus dan Paulus Paroki Mangga Besar. Seperti yang kita ketahui bahwa gereja ini sedang berproses membangun. Tentu ada latar belakang yang membuat gereja ini harus dibangun. Pak Effendi, kira-kira kenapa gereja ini perlu untuk dibangun baru? Baik Romo, kami sudah berproses di tahun 2023, di mana pada saat itu berdasarkan penyelidikan dari tim bahwa konstruksi dari bangunan yang lama ini sudah rapuh dan harus dibangun kembali. Maka dari itu kami memulai proses pembangunan tersebut dari tahun 2003 sampai dengan saat ini, di mana sekarang sudah dimulai pembongkaran gedung yang lama, dan setelah itu nanti pada pertengahan Agustus 2025 ini akan dilakukan proses pemancangan pertama untuk pembangunan ini. Demikian Romo. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini sudah berproses sejak tahun 2023 dan berdasarkan penelitian ya, ada kerusakan dalam konstruksi. Betul. Sehingga membuat gereja ini perlu untuk dibangun. Mari kita lihat sejenak progres yang sudah ada. Pak Effendi, ini kan bangunannya sudah ya hampir runtuh gitu ya. Jadi sebelum ini tuh apa saja sih Pak yang sudah dilakukan dan progres sampai hari ini itu? Ya baik Romo. Jadi untuk membuat desain gereja yang baru, prosesnya itu di mana desain yang baru itu tidak meninggalkan sejarah yang lama. Masih ada peninggalan sejarah yang lama yang akan terus kita pakai, seperti kaca patri. Oke. Jadi sebelum ini itu ada beberapa yang perlu diselamatkan terlebih dahulu ya. Betul, Pak. Romo. Seperti kursi, nanti kita akan menggunakannya, dan juga kaca patri yang ada di depan sini ya. Ya, saudari dan saudara terkasih, apa yang ingin diwujudkan oleh gereja ini adalah keinginan untuk tetap menyelamatkan historisitas dari yang ada di gereja lama, seperti kaca patri dan juga kursi yang akan digunakan, karena itu sesuatu yang sangat berharga. Dan dalam prosesnya, setelah itu dipindah semua, barulah ini dibongkar. Oh betul ya. Jadi saudari dan saudara terkasih, inilah progres yang sedang terjadi di Paroki Mangga Besar ini. Dan selanjutnya kira-kira apa saja Pak? Apa jadwal atau schedule untuk pembangunan ini? Baik Romo, yang sudah kami lewati adalah proses tender untuk fondasi. Jadi setelah tender, lalu kemudian mungkin ada keputusan nanti, nah setelahnya baru pemasangan fondasi gitu. Fondasi. Oke. Dan direncanakan itu kapan Pak kira-kira untuk pemasangan fondasi? Pemanjangan fondasi sesuai dengan schedule itu sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus. Pertengahan Agustus. bulan Agustus. Ya. Ya, saudari dan saudara terkasih, terus nantikan progres dari pembangunan gereja ini, dan tentu
saya sebagai pastor paroki dan Pak Effendi sebagai ketua panitia pembangunan gereja paroki Mangga Besar mengharapkan bantuan dari saudari dan saudara, terutama dukungan doa pastinya dan donasi, karena kita membutuhkan dana yang lumayan ya Pak. Betul. Kurang lebih berapa? 34 miliar 500 Ya, 34,5 miliar. Ya, 34. ya, saudari dan saudara terkasih, silahkan kalau yang mau berdonasi untuk pembangunan ini boleh menyumbang di sini, dapat ditransfer atau di-scan. Oke, Pak Effendi, ini kan kita sudah tadi melihat apa yang terjadi sampai bulan ini, bulan Juli ini. Kira-kira kalau melihat ke depannya, kira-kira apa sih yang bisa diwujudkan dengan gereja yang baru itu? Apa saja spek-spek yang mungkin ada di dalam gereja baru? Baik, jadi kedepannya gereja yang baru itu sebenarnya tidak, ya cukup sederhana, tidak banyak apa namanya, banyak kemewahan, tetapi yang diusahakan adalah nyaman bagi umat yang datang, ramah terhadap kaum disabilitas, dan juga untuk apa namanya, orang-orang yang umat yang lanjut usia. Seperti itu, Romo. Nah, bangunan yang baru ini yang akan dibangun itu seluas 3.390 meter persegi, di mana di lantai satunya itu adalah fasilitas perparkiran, di lantai duanya untuk gereja, dan ada juga balkon, dan juga ada yang terutama itu seperti yang tadi saya katakan, ramah disabilitas, ada toilet untuk disabilitas, terus udah juga akses naik ke atasnya itu ada elevator, 2 elevator, dan juga ramp yang naik ke atas. Demikian Romo. Ya, jadi ini ingin tetap mempertahankan yang tadi unsur historisitasnya, tapi juga kesederhanaannya juga dapat, dan keramahan pada disabilitas. Ya begitu, saudari dan saudara terkasih, beberapa hal yang direncanakan untuk ke depan. Tentu kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari saudara dan saudari. Salam dan Tuhan memberkati.